Shalom, semata Malandrea yang dikasihi Tuhan, bersyukur malam ini kita boleh kembali bersama-sama bergabung dalam ibadah doa. Dan kita percaya bahwa kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saya berharap kita semua tetap sehat, tetap kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari kita meskipun apa yang kita hadapi tidak mudah, saudara. Tapi mari kita memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melewati setiap tantangan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan menjadi dasar doa kita, hari ini kita mau menyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan selalu menjadi waktu yang terbaik dalam hidup kita. Terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi padaku, lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, katakan dengan iman. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya rancangan Tuhan ajaib bagi kami. Waktu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami adalah waktu yang terbaik untuk kami boleh melihat janji-Mu digenapi dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa, dan sebelum kami berdoa kami rindu Tuhan merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap langkah kami, sehingga dimanapun kami berada kami tahu bahwa kami adalah anak-Mu, umat ketebusan-Mu yang Kau persiapkan untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Berbicaralah oleh Roh-Mu, dan biarlah saat ini kami menyerahkan waktu ini, Tuhan memimpin, dan biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Landasan doa kita hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ini diawali dengan sebuah ikrar yang luar biasa, yaitu sebuah pernyataan yang teguh tentang keadaan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Makanya di sini dengan tegas di dalam ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, ini adalah sebuah kebenaran penting yang seharusnya mendasari konsep berpikir kita sebagai orang percaya. Sebab inilah yang seharusnya menjadi titik tolak iman kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saya yakin bahwa setiap kita sebagai orang Kristen, kita hidup beribadah. Dalam arti bahwa setiap minggu kita ke gereja, kita tahu setiap hari bahkan mungkin kita berdoa, kita dalam persekutuan, kita di dalam perenungan firman Tuhan, kita punya jam-jam sendiri dalam persekutuan-persekutuan itu, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, anak atau istri, bahkan semua anggota keluarga yang lain, bahkan mungkin ada yang sibuk dengan pelayanan, tanggung jawab khusus di gereja. Dan saudara, saya percaya bahwa semua hal itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, hanya yang menjadi persoalan kalau kita melihat secara umum, apalagi dalam kehidupan gereja-gereja saat ini. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka dasarkan tanpa mereka sadari, mereka dasarkan hanya berdasarkan apa yang mereka anggap baik, berdasarkan idealisme mereka sebagai orang Kristen. Nah, mereka lupa bahwa seharusnya apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar kita lakukan menurut kehendak Tuhan. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa setiap hal yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan menurut kehendak Tuhan, atau hanya menurut yang kita anggap baik, atau yang kita anggap penting, atau itu memang yang kita yakini selama ini. Karena kalau tidak, saudara, kita memang perlu memperbaiki hal-hal penting yang menjadi dasar iman kita. Mengapa? Sebab hal-hal ini yang menentukan bagaimana kita bisa melangkah ke depan dan bagaimana kita melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dengan objektif. Bagaimana kita menyikapi setiap persoalan dengan benar sehingga kita menang dalam setiap pergumulan-pergumulan iman kita. Nah, saudaraku, ada beberapa hal penting yang saya rindu kita sama-sama pahami dari perenungan hari ini. Karena kalau kita lihat di Roma, surat Roma ini, baik dari pasal 1 sampai pasal 3, ini menggambarkan sebuah Paulus berusaha memberikan sebuah gambaran yang realistis bahwa tidak ada cara, tidak ada jalan apapun yang manusia bisa lakukan untuk bisa selamat. Tidak ada kemungkinan, itu dia, untuk bisa selamat dari dari kematian, dari kebinasaan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa dan semua generasi manusia ada di bawah hukum
dosa, terikat, terbelenggu. Nah, tetapi puji Tuhan bahwa Allah telah merancangkan jalan keselamatan untuk membebaskan kita dari kutuk kematian atau hukum dosa. Nah, saudara, bahkan dikatakan di bagian 4, pasal 4 sampai 5, dikatakan bahwa hukum Taurat pun diberikan tidak semata-mata, sama sekali tidak pernah bertujuan untuk menolong manusia bisa selamat. Justru kalau kita perhatikan bahwa setiap hukum-hukum itu, kalau sekarang hukum Taurat sudah dijabarkan menjadi sekitar 600 sekian hukum. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana seseorang bisa menjalankan setiap hukum itu dengan sempurna. Malah dikatakan di sana bahwa kalau kita, sekalipun kita menjalankan semua bagian hukum itu, tapi ada satu yang kita lalaikan, maka kita dianggap bersalah terhadap semua. Karena yang satu itu, kita telah bersalah terhadap semua hukum yang ada. Saudara, ironis sekali. Jadi, saudara ingin menegaskan dengan jelas bahwa tidak ada cara lain selain kita mendasari iman kita di dalam kepercayaan kita kepada Kristus. Makanya ini hal yang penting. Ini harusnya menjadi dasar pertama. Bagaimana kita melangkah dengan kemenangan. Tuhan mau yang pertama kita betul-betul tahu bahwa hidup kita telah diserahkan kepada Kristus. Mengapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan semua manusia. Makanya jelas sekali bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Sehebat apapun manusia berbuat baik, berbuat amal, melakukan setiap ibadah-ibadah yang mereka anggap benar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa melakukan semua dengan sempurna. Makanya Yesus hadir untuk memberikan dasar yang sempurna yang membuat kita benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini hal yang pertama. Nah, saudara, hal yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan yang menjadi dasar keyakinan kita atau pengharapan kita kepada Tuhan sehingga kita benar-benar bisa mengalami kemenangan di dalam perjuangan iman kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, di dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika waktu itu Yesus akan menyerahkan dirinya dan dia bergumul kepada Bapa di surga. Dan saudara, dia meminta murid-murid untuk berdoa bersama-sama dengan dia walaupun ada beberapa meter dari tempat dia berdoa. Dia berkata kepada murid-murid sebelum dia berdoa, dia katakan, "Anak-anak, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tujuannya supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Murid-murid justru tertidur. Nah, inilah yang menjadi keadaan kita. Sebagai manusia, Tuhan tahu bahwa selagi kita ada di dunia ini, keadaan kedagingan itu terus membelenggu kehidupan kita. Bukan saja hal-hal yang berhubungan dengan fisik, tetapi pikiran-pikiran kita, konsentrasi kita, segala hal, setiap hal yang duniawi itu seringkali mempengaruhi hati kita, perasaan kita, sehingga kita lebih cenderung kepada hal-hal duniawi. Makanya memang daging ini harus didisiplin, saudara. Makanya Paulus menegaskan di dalam Galatia, kalau tidak salah dikatakan, hidup ini adalah sebuah peperangan. Roh dikatakan bahwa sebab musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa-penguasa udara. Kita tidak bisa lihat musuh kita. Tetapi mereka sedang bekerja saat ini untuk melemahkan kita. Dan paling sering musuh kita menggunakan apa? Kelemahan-kelemahan kita secara daging. Nah, saudara, mari sama-sama kita bangkit. Jangan biarkan segala bentuk kedagingan itu mengendalikan kita. Tapi kitalah yang harus mengendalikan setiap kedagingan itu. Kita minta Tuhan pimpin. Makanya saudara, kenapa kita belajar? Kita harus belajar untuk mendisiplin diri kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang benar, yang positif, sehingga kita tidak dipengaruhi kepada hal-hal yang tidak benar di luar, di sekitar kita. Saudara, di sini jelas sekali dikatakan ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, apa yang saat ini kita bangun dalam hidup kita? Apakah kedagingan kita yang lebih suka kita kasih makan? Atau rohani kita yang lebih suka kita kasih makan? Saudara, ini sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menang dalam setiap pergumulan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita tahu saat ini ada banyak
tantangan yang kita hadapi. Saudara, situasi yang kita hadapi hari ini tidak mudah, saudara. Kita berhadapan dengan keadaan yang benar-benar sulit. Karena resesi, dikatakan kalau kita lihat media, baik lewat YouTube, lewat apa informasi, saudara, keadaan sulit membayangi bukan saja bangsa-bangsa lain, tapi bangsa kita juga. Tetapi saudara, kita punya peran sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap berdoa, untuk tetap mempersiapkan diri kita untuk menjadi terang dalam keadaan sulit apapun, sehingga kita tidak bergantung dengan situasi di sekitar kita. Dan saudara, sekali lagi, mari kita latih diri kita. Mari kita latih diri kita. Ini hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang dalam setiap tantangan. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan mau kita tetap konsisten melakukannya. Ini dia. Sikap konsisten. Saudara, sekali lagi tidak mudah. Tuhan menuntut ketaatan kita. Ingat, firman Tuhan secara umum terdiri dari dua hal penting kalau kelompokkan, yaitu perintah dan janji. Nah, memang kecenderungan kita sebagai orang Kristen lebih suka dengar janji Tuhan, ingat janji Tuhan. Tapi saudara, mari kita fokus kepada perintah Tuhan. Kenapa? Perintah inilah yang membuat kita bisa betul-betul kuat. Waktu kita memang di satu sisi janji Tuhan membuat kita semangat. Tapi saudara, Tuhan mau kita belajar fokus kepada perintah Tuhan, sebab perintah itu yang Tuhan mau kita lakukan. Ingat, Tuhan tidak akan lupa pada janjinya. Tapi saudara, kalau kita memprioritaskan untuk taat kepada perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Dan saudara, mari kita setia melakukan itu. Dalam hal apapun, dalam setiap aspek hidup kita, mari kita sungguh-sungguh dengan serius melakukan itu. Saudara, kalau kita tidak mulai itu saat ini dan kita tidak melakukan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, kemungkinan kita jatuh sangat besar. Nah, ingat bahwa setiap hari kita berhadapan dengan situasi sulit di sekitar kita. Dan Tuhan mau kita menang. Nah, sekali lagi, jangan biarkan kedagingan kita menguasai kita. Ingat, perbuatan daging itu dikatakan di dalam ayat 7 adalah perseteruan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 8 dikatakan, orang yang hidup di dalam kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, mari kita terus hidup dalam perjuangan iman yang serius, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Ini hari-hari yang sulit. Tapi saudara, mari kita bangkit. Mari kita terus bersama-sama setia melakukan tugas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan menjadi lemah karena sebuah masalah sepele, masalah-masalah sederhana yang hanya melemahkan iman kita. Mari saudara, kita bangkit. Mari kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan supaya Tuhan mendapati kita benar-benar setia dan dapat dipercaya untuk apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Saudara, kita tahu Tuhan sudah memberikan kita banyak hal, keluarga, istri, anak-anak, bahkan mungkin pekerjaan, pelayanan. Saudara, karunia, talenta, banyak hal yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup ini. Mari kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang nanti, Tuhan akan berkata, "Sabatlah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah menyelesaikan tugasmu, engkau sudah menjadi orang yang dapat dipercayai. Masuklah dalam perjamuan yang sudah disiapkan bagimu." Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh melangkah dengan iman. Dan kita terus hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam penyerahan diri yang total kepada Yesus. Sampai Dia datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Boleh duduk belajar firman Tuhan. Kami tahu kadang-kadang kami sulit untuk memahami kebenaran, tapi kami mau belajar untuk benar-benar taat melakukannya. Sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, tapi kami mau belajar untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi setiap situasi sulit apapun dalam hidup ini. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi terang. Jangan biarkan kami lemah, situasi apapun yang terjadi di sekitar kami. Jangan biarkan itu melemahkan kami Tuhan, sebab kami mau berdiri bersama dengan Yesus yang sudah memberikan kemenangan, yang sudah rela mati bagi kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan, kehidupan kami sungguh-sungguh dapat menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan waktu doa kami selanjutnya. Pimpin ibadah doa kami sehingga sungguh-sungguh memberikan dampak yang hebat bagi kehidupan kami, bagi bangsa kami, bagi gereja kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa kita bersama-sama. Dan ingat, ada satu bahan doa yang saya mau kita sama-sama doakan minggu ini. Kita akan masuk dalam ibadah new normal jemaat, dan ini sudah diatur dalam rapat BPJ baru-baru ini. Dukung dalam doa karena ibadah kita akan dibagi dua. Maksud saya,
jemaat akan dibagi dua, dalam arti dalam kelompok-kelompok. Jadi akan ada yang akan ikut ibadah satu, ada yang akan ikut ibadah yang kedua. Jadi saudara, mari sama-sama kita doakan ini supaya keadaan tidak melemahkan kita, dan kita melangkah dengan hikmat Tuhan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang berlaku saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam doa-doa sebentar. Setelah doa, diharapkan ada satu anggota keluarga akan menutup ibadah doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.